STmu Jiokera masih, Yokono didol goblok. STmu masih banyak kah? Masih, kata si pedagang. Ya sana kamu jual. Nah, kenapa harus ada kata kalimat gobloknya gitu? Tapi inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan suasana dan keadaan, membolak-balikkan suasana dan keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya wong cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan, kalau boleh buat majelis dagangan orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar, goblok. Goblok itu nggak enak didengar, guys. Oke, ini sudah terjadi dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah berniat untuk mencari bapak tadi, menemui beliau. Jadi nggak mungkin Gus Miftah itu sengaja untuk menghinakan, membuli bapak tadi. Cuman ini yang harus kita pelajari nih hikmahnya nih. Itu harus kita bahas nih. Kenapa sebagian orang tertawa mendengar Gus Miftah bilang goblok itu? Bahkan bukan hanya sekedar tertawa, bahkan ada yang mau guling ke belakang, ada terbahak-bahak ketawanya. Jemaahnya semua ketawa juga. Yang tidak tertawa cuma si bapak dan seluruh netizen. Kenapa? Karena itu potongan video dan kita nggak connect dengan Gus Miftah waktu itu. Jamaah yang ada di panggung dan di bawah panggung itu ibarat orang nonton konser. Itu Gus Miftah sudah sambung hati dengan mereka, sehingga apapun guyonan, bercandaan yang keluar bagi mereka tetap terdengar indah di telinga mereka, sehingga bagi mereka tidak ada masalah kalimat goblok itu. Tapi si bapak nggak connect dengan Gus Miftah. Ya, ibarat main gitarnya nggak stem ini. Ketika mereka digencreng sama Gus Miftah, terdengar nggak enak. Sehebat apapun pemain gitar, kalau dia gencreng gitar yang tidak stem, pasti akan terdengar fals, tidak enak. Nah, jadi inilah kenapa sebagian orang tertawa, sebagian orang marah. Ya, kita yang netizen pun tidak connect dengan Gus Miftah karena kita hanya menonton video yang sedikit itu. Coba kalau dari awal sudah bergurau, tentu kalian pun akan ikut tertawa seperti orang-orang di panggung itu. Yang di atas panggung itu kiai-kiai, gus-gus, orang-orang hebat. Dan dalam kasus ini, dalam sinetron ini, sandiwara ini, Masya Allah, ini dunia ini panggung sandiwara. Gus Miftah telah memerankan sebagai pemeran antagonis yang telah dihina satu Indonesia. Tapi Alhamdulillah beliau sudah mengakui kesalahan dan minta maaf, introspeksi diri. Dan kita doakan Gus Miftah terus dijaga sama Allah, karena jabatannya sekarang berat, ya memikul amanah sebagai utusan presiden, harus hati-hati bicara. Dan si bapak luar biasanya lagi, asbab dibully Gus Miftah, sekarang tak lama lagi insya Allah dia akan jadi miliuner, orang kaya raya deh. Teman saya aja Pak Haji Andre langsung telepon kemarin, WhatsApp, dibilang Ustadz, ini saya 10 juta nih, 10 juta untuk bapak penjual es teh, tolong carikan, suruh dihubungi saya transfer sekarang juga. Dan kemudian juga Clara Sinta video call, dan bahkan banyak yang mau berangkatkan umroh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, inilah kuasa Allah ya. Di dalam kesusahan, di dalamnya ada kemudahan. Di dalam kehinaan ada kemuliaan. Subhanallah, suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Thank you Gus Miftah, terima kasih. Asbab Gus, rezekinya bapak penjual es teh Allah bukakan. Sangka baik terus, insya Allah hati jadi baik. Oke, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada Allah, insya Allah hidup kita baik, mati kita baik.